Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Ya, selamat sore semuanya, sobat-sobat Samuel. Kembali lagi ya buat di acara kita webinar kali ini. Ini kita lagi ada kedatangan buat dari sisi BRMS ya, Resource Mineral. Kembali lagi bersama saya, Juan Harahap, selaku Equity Research Analyst yang akan membantu webinar pada hari ini. Di kesempatan ini udah hadir bersama kita Direktur dari BRMS, Pak Herwan Hidayat. Selamat sore, Pak Erwin. Sore Pak Juan, terima kasih atas kesempatannya Pak Juan. Iya, Pak, sore. Selain itu juga kita didampingi dengan Pak Alfati ya, itu selaku senior technical analyst kita yang akan membawakan presentasi untuk mengenai technical analysis selama nanti webinar ini berlangsung. Sore Pak Alfati. Sore, terima kasih. Ya, jadi untuk webinar pada kali ini kurang lebih nanti akan ada 3 mata acara ya. Yang pertama itu nanti dari sisi pemaparan dari Bapak Herwin terkait dengan prospek dan juga update mengenai BRMS Pak. Lalu yang kedua nanti dari Pak Alfati terkait dari sisi technical, baru nanti kita lanjutkan dengan Q&A session. Oke, mungkin sebelum nanti dari Bapak Herwin membawakan materi, kita lihat dulu ya buat dari company profile dari videonya.
Ya, demikian pemaparan dari company profile ya buat video dari sisi BRMS. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Herwin, waktu dan tempat dipersilakan untuk memaparkan Pak update dan juga aspek buat BRMS nih. Kira-kira gimana Pak? Baik, terima kasih waktunya Pak Juan, Ibu Megi, Bu Miming, Pak Alfati ya, tim Samuel Sekuritas pada hari ini. Jadi ini paparan kinerja keuangan dan kinerja produksi kami yang terkini Pak per semester pertama tahun 2023 ya. Baik, bisa dimulai Ocha. Slide berikutnya Ocha. Suara saya kedengaran ya Pak Juan ya? Yes, loud and clear Pak. Ya, Mantap. baik. Nah, ini sekilas dapat dilihat Bapak dan Ibu. Ini struktur perusahaan kami. Kami memiliki 5 aset utama saat ini ya di bawah BRMS. Yang pertama proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi yang kami miliki hampir 100%, yaitu Citra Palu Minerals. Kemudian yang kedua proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo Sulawesi yang kami miliki 80%. Sisanya 20% itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang ya. Yang ketiga adalah proyek tambang emas yang ada di Lebak di Banten yang biasa kami sebut dengan Kerta Gold Project atau tambang emas Kerta. Ini kami miliki itu sekitar 80% kepemilikannya. Kemudian proyek tambang emas yang keempat itu ada di Aceh di Sumatera, yaitu Linge Mineral Resources yang kami miliki itu 60% kepemilikannya. Dan yang terakhir adalah proyek tambang seng dan timah hitam. Itu ada di Dairi Sumatera Utara, yaitu dari Prima Minerals yang kami miliki 49%. Sisa 51% dimiliki oleh NFC China atau singkatan dari China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Limited ya, singkatannya NFC China. Mereka juga bertindak sebagai project operator dan EPC contractor atau engineering, procurement dan construction contractor ya. Baik, selanjutnya Ocha. Nah, ini sekilas mengenai jajaran manajemen kami Bapak dan Ibu ya. Direktur utama kami itu adalah Bapak Agus Projosasmito. Saat ini beliau juga masih menjabat sebagai salah satu pemilik ya dan juga sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral Nusa Tenggara. Juga saat ini beliau menjabat sebagai komisaris utama di Aman Mineral Internasional yang tikernya AMMN ya, saat ini ya sudah go public baru-baru ini. Jadi Pak Agus ini masuk dari Grup Salim ya, itu di bulan Maret tahun 2022 bersama dengan Pak Agus, juga masuk Bapak Adrian Wicaksono sebagai salah satu direktur di RMS, juga mewakili Grup Salim di tanggal yang sama ya, di bulan Maret tahun 2022 ya. Selanjutnya ada juga Bapak Susiano Kramadibrata sebagai wakil direktur utama. Saya sendiri Herwin Wahyu Hidayat, salah satu direktur dan juga in charge sebagai investor relation dan corporate social responsibility. Bapak Sultan itu sebagai direktur dan corporate secretary dan chief legal officer. Pak Fuad Helmi, direktur dan chief financial officer. Dan juga Bapak Adika Andra Yuda Bakri dan Bapak Adika Aryasana Bakri juga sebagai salah satu direktur di jajaran direksi kami saat ini. Ya. Selanjutnya, baik ini sekilas mengenai personel di bisnis unit kami, Bapak dan Ibu. Ini sangat penting ya, karena bisnis unit kami merupakan cash cow dari perusahaan. Jadi bapak-bapak di sini dapat dilihat mereka adalah para geologis maupun metalurgis maupun mining engineer dan juga memiliki background corporate finance. Ini dari perusahaan-perusahaan tambang baik yang multinasional seperti Freeport, Newmont Nusa Tenggara maupun dari BUMN seperti PT Aneka Tambang maupun perusahaan tambang lainnya yang memiliki reputasi yang cukup baik. Ya, salah satunya juga sebagai direktur keuangan yang baru ditunjuk itu Bapak Charles Gobel.
Dia juga mewakili dari grup Salim, ada di jajaran direksi di PT Citra Palu Minerals, proyek tambang emas kami yang ada di Palu di Sulawesi saat ini. Ya, selanjutnya. Ya, untuk masing-masing proyek Bapak dan Ibu ya, akan saya sampaikan. Kita mulai dengan Citra Palu Minerals, proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi ya. Saat ini kami mengelola konsesi tambang di area seluas lebih dari 85.000 hektar. Itu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kami juga telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas di Palu ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Artinya keekonomiannya sudah cukup jelas dan masanya cukup panjang. Ya. Baik, poin berikutnya Bapak dan Ibu, ini sangat penting. Kami telah mengoperasikan satu pabrik emas di Palu, khususnya di Blok 1 yang namanya Poboya, dengan kapasitas 500 ton biji per hari sejak kuartal pertama tahun 2020. Adapun pabrik kedua dengan kapasitas yang 8 kali lebih besar, yaitu 4.000 ton biji per hari, itu baru kami selesaikan pembangunannya di akhir tahun lalu, di kuartal keempat tahun 2022. Dan kapasitas produksinya terus mengalami peningkatan. Contohnya dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2023 ini, pabrik 1 dan 2 itu kapasitas produksinya totalnya bersama-sama itu baru sekitar 1.000 sampai 1.100 ton biji per harinya. Nah, sebagai gambaran, jadi itu Januari sampai Juni ya, secara rata-rata. Tapi di bulan Juli saja, di bulan Juli tahun 2023, artinya 2 bulan yang lalu, itu kapasitas produksinya sudah menjadi sekitar 2.000 ton biji per hari. Di bulan Agustus, bulan lalu, itu kapasitas produksinya sudah meningkat menjadi sekitar 2.500 ton biji per hari. Target kami di akhir bulan ini, awal Oktober lah, itu sudah bisa mencapai di angka sekitar 4.000 ton biji per hari, ke arah 4.000 lah. Jadi terus mengalami peningkatan produksinya, Bapak dan Ibu. Nah, kami juga berencana untuk membangun pabrik emas yang ketiga di Palu, yang mana dananya juga berasal dari dana hasil rat issue kami yang pertama yang kami selesaikan di tahun 2021 kemarin ya, transaksi rat issue-nya. Rencananya pabrik ketiga itu akan berdiri di kuartal ketiga tahun 2024. Nah, kapasitasnya sama, sekitar 4.000 ton biji per hari. Nah, di tabel di bawah itu dapat dilihat produksi emas kami terus mengalami peningkatan year on year. Di tahun 2020 itu sekitar 2.200 ons. Kemudian meningkat lagi di 2021 menjadi 4.300 ons. Di 2022 sudah 5.400 ons. Di semester pertama tahun 2023 ini sudah melampaui pencapaian tahun lalu. Jadi sudah di angka 7.600 ons. Nah, kemudian di tabel di sebelah kanan Bapak dan Ibu dapat dilihat ini adalah jumlah cadangan dan sumber daya yang ada di Blok 1 di Poboya saat ini. Jadi jumlah cadangannya itu sekitar 22 juta ton biji dan sumber dayanya di bawah itu tabel di bawah sekitar 28 juta ton biji. Kadar emasnya cukup baik yaitu di atas 2 gram per ton. Nah, cadangan dan sumber daya yang ada di tabel itu semuanya baru berasal dari satu blok saja, Bapak dan Ibu ya, yaitu blok 1 yang namanya Poboya. Kita masih memiliki 4 blok lain di konsesi Citra Palu Minerals di Palu yang belum kami eksplor lebih lanjut. Jadi masih ada upside yang cukup besar ke depan. Ya, Ocha bisa halaman berikutnya. Nah, ini di area yang berwarna merah itu adalah area blok 1 yang namanya Poboya, di mana kedua pabrik emas kami saat ini sedang berproduksi itu ada di situ. Dan lokasi pabrik ketiga juga akan ada di situ. Demikian juga dengan jumlah cadangan dan sumber daya yang tadi kami sampaikan itu semuanya ada di blok 1 di Poboya saja. Kita belum mengeksplor lebih lanjut upside atau tambahan cadangan yang bisa kami produksikan dari blok 2, 4, 5, dan 6. Demikian Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, Ocha. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu mengenai processing flow dari pabrik emas kami yang ada di Palu ya. Jadi processing flow-nya sama. Ini namanya pabrik dengan metode CIL atau carbon in leach. Jadi ada 2 metode, bisa heap leach
bisa carbon in-leach. Dua pabrik kami yang pertama ini metodenya carbon in-leach. Jadi dapat dilihat dari mulai kita hancurkan bongkahan-bongkahan biji emas yang bentuknya seperti batu tadi dengan peralatan yang namanya crusher sampai menjadi seukuran kelereng ya. Kemudian kita giling lebih lanjut dengan peralatan yang namanya sack mill dan ball mill sampai menjadi seukuran serbuk pasir. Kemudian kita kentalkan dengan proses pengentalan di thickener ini dengan tingkat kekentalan 40%. Kemudian kita campur si biji-biji emas yang sudah kental tadi dengan larutan sianida di leach tank. Kemudian akan masuk ke proses selanjutnya yaitu tangki-tangki carbon in-leach yang ada 6 itu. Di situ terjadi dua proses secara bersamaan. Yang pertama proses pelepasan kandungan emas dan perak dari pengotor atau biji dengan menggunakan larutan sianida. Dan yang kedua adalah proses penangkapan kandungan emas dan perak yang sudah terlepas tadi dengan menggunakan caustic soda. Karbon aktif. Dengan menggunakan karbon aktif. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah elution, yang mana kandungan emas dan perak yang sudah menempel di karbon aktif tadi kami lepaskan dengan menggunakan larutan yang namanya caustic soda. Kemudian kita akan endapkan si kandungan emas dan perak tadi dengan arus listrik di peralatan yang namanya electrowinning. Dan proses terakhir adalah kami panaskan di furnace sehingga menjadi padat dan menjadi lempengan-lempengan yang namanya doré bouillon. Jadi inilah produk akhir dari pabrik-pabrik kami Bapak dan Ibu ya, doré bouillon. Di situ kandungan emasnya sekitar 50-60%. Sisanya yang 40% itu perak dan pengotor lainnya. Ya, selanjutnya, Ocha. Nah, ini sekilas mengenai peralatan kami di pabrik kami yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Ada jaw crusher, sack mill dan ball mill, thickener, dan cyclone. Ya, selanjutnya, Ocha. Nah, ini tangki-tangki carbon in-leach, kemudian elution dan electrowinning, furnace, dan juga doré bouillon. Nah, ini doré bouillon, inilah ada logo CPM, itu singkatan dari anak usaha kami, Citra Palu Minerals. Inilah produk akhir dari pabrik-pabrik emas kami yang pertama dan kedua tadi, Bapak dan Ibu ya. Ini yang setiap bulan kita kirim berkarung-karung ke Jakarta, ke fasilitas pemurnian yang dimiliki Aneka Tambang, atau ke Surabaya, ke fasilitas pemurnian yang dimiliki oleh PT Bumi 1 Inti. Itu kebetulan namanya Bumi 1 Inti, tidak ada hubungannya dengan BRMS ya, buminya pakai H itu di Surabaya. Di situ mereka akan memurnikan si doré bouillon ini sampai menjadi emas murni batangan. Emas murninya tetap menjadi milik kami karena kami bayar processing fee baik ke Antam maupun ke Bumi 1 Inti itu sekitar kita bayar Rp900 sampai Rp1.000 per gramnya ya. Baik, selanjutnya, Ocha. Nah, ini gambar-gambar dari peralatan kami untuk pabrik kami yang kedua dengan kapasitas yang lebih besar ya, 4.000 ton biji per hari. Tadi di video juga sudah ditampakkan ya, pabrik pertama dan pabrik kedua yang sudah beroperasi. Ini ada jaw crusher, pebble crusher, sack mill dan ball mill, cyclone dan tangki-tangki carbon in-leach. Semuanya sama dengan pabrik pertama, namun ukurannya lebih besar. Nah, memang produksinya ini kapasitasnya 8 kali lebih besar dari pabrik pertama. Ya, Ocha selanjutnya. Nah, ini dari helikopter view adalah tampakan dari pabrik kami yang pertama. Itu di sebelah kanan ya, pabrik yang pertama. Ocha bisa, nah itu pakai panah ya. Itu adalah tampakan dari pabrik kami yang pertama ya, yang ada tangki-tangki karbon in-leach yang berwarna kuning. Nah, kemudian pabrik yang kedua itu di sebelah kirinya. Nah, itu ada tangki-tangki karbon in-leach yang warnanya putih, itu yang lebih besar ukurannya. Nah, itu yang pabrik kami kedua ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah zona yang berwarna merah. Ini adalah lokasi dari cadangan biji emas kami yang ada di blok 1 yang namanya Poboya tadi. Ya, itu semuanya akan kami kembangkan dengan penambangan terbuka atau open pit mining. Yang paling atas itu namanya heap leach 2 lokasi tambangnya, yang di tengah itu namanya heap leach 1 lokasi tambangnya, yang paling bawah itu namanya river reef. Ya. Selanjutnya, Kocak. Baik, ini sekilas mengenai proyek kami yang kedua. Ini proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo, di Sulawesi ya.
Saat ini kami mengoperasikan konsesi tambang di area seluas hampir 25.000 hektar di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Saya skip itu ada di poin nomor 4, itu sangat penting ya. Sama seperti di Palu, kami telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo ini untuk 30 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2052. Jadi keekonomiannya sudah jelas dan masanya cukup panjang. Kami saat ini berencana sedang melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur seperti jalan tambang dari pelabuhan sampai dengan lokasi tambang. Kami juga sedang membangun base camp atau mes karyawan, kantor, kemudian juga membangun jetty di lokasi port yang namanya Tombolilato, warehouse untuk bahan bakar, untuk bahan peledak. Jadi kami sedang bangun ini semua infrastruktur dan fasilitas pendukung tambang untuk pembangunan pabriknya di kemudian hari. Bapak dan Ibu ya, dananya semuanya dari dana right issue kami yang kedua. Ya, di sebelah kanan dapat dilihat itu tabel dari cadangan dan sumber daya yang ada di Gorontalo. Cadangannya jumlahnya 105 juta ton biji dengan grade tembaganya 0,7%, sumber dayanya sekitar 400 juta ton biji di tabel bawah dengan grade tembaganya 0,49%. Jadi memang dominannya itu di copper atau di tembaga untuk Gorontalo ini ya. Memang yang kami kembangkan itu baru emasnya dulu, namun ini tidak akan dampaknya sebesar peningkatan produksi emas yang ada di Palu, Bapak dan Ibu ya, terhadap portfolio kami. Karena nanti pabriknya juga cukup tidak sebesar Palu lah, mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 ton biji per hari kapasitasnya. Grade-nya juga emasnya tidak sebesar Palu yang di atas 2 gram per ton ya. Di sini mungkin sekitar 1 gram per ton, dan memang jauh lebih besar tembaga prospeknya dibanding emas untuk Gorontalo ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti pada saat sudah beroperasi mungkin lebih banyak dominan di portfolio kami tembaga dari si Gorontalo ini. Ya, berikutnya. Nah ini di sini dapat dilihat ya, untuk di dua lokasi tambang di atas itu Moto-Moto North dan Moto-Moto East, itulah yang akan dikembangkan untuk prospek emas nantinya ya, dan ini cukup kecil lah, tidak terlalu besar ya. Sekarang baru dalam bentuk resource ya, atau sumber daya itu sekitar 3,9 ditambah 6,1 ya, sekitar 10 juta ton biji lah. Contohnya tadi di Palu kan sumber dayanya saja sudah 28 juta ton biji. 3 kalinya dari di Gorontalo. Itu pun dari satu blok saja di Palu, blok 1 Poboya. Kita belum eksplor blok 2, 4, 5, 6. Sedangkan di Gorontalo ya hanya ini emasnya, tidak terlalu besar prospeknya, dan grade-nya memang tidak sebesar Palu, sekitar 1 gram per ton ya. Jadi jangan dianggap nanti dampaknya akan sebesar Palu. Palu yang akan luar biasa. Gorontalo ini lebih ke koper ke depan. Ya, berikutnya. Sebelumnya ya, Ocha. Nah, sementara di lokasi tambang lainnya dapat dilihat seperti Sungai Mek, itu cadangannya 105 juta ton biji. Sedangkan grade kopernya cukup besar, 0,7%. Kemudian di bawah ada Kayu Bulan, itu sumber dayanya 66 juta ton biji. Sedangkan grade-nya, kopernya itu 0,5%. Di sebelah kiri ada cabang kiri dengan sumber daya 151 juta ton biji dengan kadar kopernya 0,4%. Jadi memang Gorontalo itu lebih didominasi oleh prospek tembaga atau koper ya dibanding dengan emas. Ya, berikutnya Ocha. Ya, ini sekilas mengenai kegiatan aktivitas yang ada di Gorontalo ya. Aktivitas pemboran di Moto-Moto itu prospek emas. Kemudian ada base camp atau mes karyawan yang ada di cabang kiri itu prospek tembaga. Core shop itu ruang penyimpanan batu-batuan dan biji tembaga dan emas dari lokasi tambang kami untuk kami teliti kadarnya. Selanjutnya, Ocha. Nah ini nggak main-main Bapak dan Ibu ya, ini pembukaan jalan nih. Kita lagi bangun jalan itu dari jetty yang namanya Tombolilato, dapat dilihat di sebelah kanan itu mappingnya ya. Itu 30 km panjangnya sampai ke lokasi tambang kami. Lebarnya targetnya ya sekitar 8 sampai 10 meter lah. Nah ini nggak main-main karena memang Gorontalo itu masih hutan ya, tidak seperti Palu. Jadi pasti perlu dikembangkan. Dibangun dulu infrastrukturnya seperti jalan tambang, mes karyawan, office, jetty-nya kami bangun. Kami bangun sendiri jetty-nya, Bapak dan Ibu. Sebelum kami bangun pabriknya di kemudian hari. Ya.
Kemudian, Oca. Nah, ini pabrik kami yang ketiga, Suma Hexa Sinergi, atau yang biasa disebut dengan proyek tambang emas Kerta. Ini ada di Lebak, di Banten. Saat ini kami mengelola konsesi tambang di area seluas lebih dari 7.000 hektar. Kami sama seperti Palu dan Gorontalo ya, kami juga telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas Kerta di Banten ini untuk 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2039. Jadi sangat bagus keekonomiannya dan masanya cukup panjang. Kami juga telah mengantongi studi kelayakan sejak tahun 2019, juga untuk izin AMDAL atau izin lingkungan juga sudah kami terima sejak 2019. Di sebelah kanan dapat dilihat ini jumlah cadangan kami sekitar 18 juta ton biji dengan kadar emas 1,1 gram per ton dan sumber dayanya 75 juta ton biji dengan kadar emasnya 0,85 gram per ton. Jadi kalau dari tonase, Kerta ini memang luar biasa. Sumber dayanya itu mungkin hampir 2,5 kali lebih besar dibanding Palu. Kalau Palu tadi kan 28 juta ton biji sumber dayanya, sementara Kerta ini 75 juta ton biji. Tapi memang kadar emasnya Palu lebih baik ya, karena di atas 2 gram per ton, sementara Kerta sekitar 1 gram per ton. Tapi tetap cukup ekonomis untuk ditambang secara komersial. Ya, berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu dapat dilihat, ini adalah dua lokasi tambang di proyek tambang emas di Kerta. Itu nama areanya di Cisadang West atau Cisadang Barat dan Cisadang Sentral ya, atau Cisadang Tengah yang akan kami kembangkan terlebih dahulu ya. Namun saat ini kami juga masih menghitung keperluan capex dan metode pendanaannya di kemudian hari buat pengembangan proyek tambang emas di Kerta. Karena di Kerta ini terus terang penambangannya nanti metodenya dengan penambangan terbuka ya, atau open pit. Kemudian lokasinya cadangannya itu juga tidak terlalu dalam, cukup dekat dengan permukaan ya. Namun memang tantangannya adalah, dan infrastruktur juga tidak perlu masif karena dekat dengan, sudah ada akses jalan, dekat dengan jalan raya. Tapi ya tantangannya dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi ya, tapi kita sudah punya pengalaman lah di situ dengan Palu ya, kita bisa pekerjakan di lingkungan, di lingkar satu, lingkar dalam, di pabrik kami atau di lokasi tambang kami ya, sehingga mereka juga akan bantu untuk mengawasi pekerjaan tambang kami dari para penambang liar. Ya, selanjutnya. Ini proyek tambang emas kami yang keempat, Linge Mineral Resources, proyek tambang emas yang ada di Aceh, Sumatera. Kami mengelola konsesi tambang ini di area seluas lebih dari 36.000 hektar. Ini adanya di Aceh, Sumatera. Beberapa pekerjaan yang telah selesai kami lakukan atau tengah berlangsung, itu diantaranya aktivitas pemboran, survei elektromagnetik, tes metalurgi, dan pekerjaan desain tambang. Kami juga telah mengantongi persetujuan pemerintah untuk izin studi kelayakan. Saat ini kami masih menunggu untuk mendapat persetujuan dari pemerintah untuk izin AMDAL atau izin lingkungan dan juga izin produksi untuk 20 tahun ke depan seperti yang telah kami terima di Kerta. Jadi ini masih kami tunggu Bapak dan Ibu ya. Di sebelah kanan dapat dilihat jumlah cadangan dan sumber daya memang jauh lebih kecil dibanding Kerta maupun Palu ya. Di sini hanya 2,3 juta ton biji untuk jumlah cadangan. Sumber dayanya juga tidak terlalu besar, sekitar 7 juta ton biji di tabel di bawah, namun memang kadar emasnya lebih tinggi dibanding Kerta ya, yaitu sekitar 1,8 gram per ton. Baik, selanjutnya, Oca. Nah, ini beberapa aktivitas yang tengah dilakukan saat ini, aktivitas pemboran yang ada di lokasi tambang di Linge, di Aceh, di Sumatera ya. Ya, selanjutnya, Oca. Oke, proyek kami yang terakhir dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Sumatera Utara, di Dairi ya. Ini adalah proyek yang akan dikembangkan dengan metode penambangan bawah tanah atau underground mining.
khususnya di lokasi tambang yang namanya Anjing Hitam. Itu bagian dari konsesi yang dimiliki oleh dari Prima Minerals. Area konsesinya sekitar hampir 25.000 hektar. Sama seperti Palu, Gorontalo, dan Kerta di Banten, kami telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang seng dan timah hitam ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Jadi sudah aman untuk izin produksinya. Dan yang sangat unik ini, cadangan seng kami di daerah itu grade-nya adalah yang ketiga tertinggi di dunia, itu 11,5%. Jadi luar biasa. Di sebelah kanan dapat dilihat tabel cadangan, jumlah cadangan kami 11 juta ton biji dengan kadar sengnya 11,5%. Di tabel di bawah, sumber daya kami 25 juta ton biji dengan kadar sengnya 10%. Ya, selanjutnya. Cocok. Nah, ini sekilas mengenai pembangunan akses atau pintu masuk atau portal ke tambang bawah tanah kami yang sedang kami lakukan. Gambar nomor 1 itu bukit yang berwarna putih, ada lubang kecil, itu adalah portal atau pintu masuk ke tambang bawah tanah kami. Gambar nomor 2 dan 3 itu alat berat kami, yaitu jumbo drill, sedang melakukan pembangunan untuk pintu masuk ke tambang bawah tanah. Gambar nomor 4 itu pembangunan kanopi untuk melindungi para karyawan kami yang sedang bekerja di tambang bawah tanah. Dan itu ada scissor lift, peralatan kami yang sedang membantu para karyawan kami memantau pembangunan kanopi tadi ya. Selanjutnya, Oca. Nah, ini beberapa infrastruktur yang sudah tersedia saat ini di lokasi tambang Anjing Hitam di daerah, tangki-tangki flotasi yang fungsinya untuk memisahkan mineral dari pengotor. Kemudian power genset dengan tenaga 1,1 megawatt dengan tenaga diesel sudah terpasang. Satu lagi standing by. Batching plant, ini adalah mesin pabrik pengaduk semen untuk persiapan pembangunan pabrik pengolahan biji seng menjadi konsentrat di kemudian hari. Ya, selanjutnya, Oca. Nah, ini pembangunan warehouse ya, gudang kami telah selesai dilakukan di Dairi, Sumatera Utara. Kantor kami di lokasi Sidiangkat di Dairi, dan mes-mes karyawan atau base camp yang sudah terbangun. Semuanya baru, Bapak dan Ibu ya. Ya, selanjutnya, Oca. Nah, ini beberapa peralatan berat kami yang sudah tersedia, standing by di warehouse. Di warehouse kami ya, seperti mobile crane, LHD facility atau load haul and drill facility, mine trucks, jumbo drill, dan lain-lain. Ya, selanjutnya. Nah, ini slide terakhir Bapak dan Ibu ya, tidak dapat disampaikan di sini. Untuk kinerja keuangan kami di semester pertama tahun 2023, total pendapatan kami itu mengalami peningkatan year on year sebesar 186% ya. Dari sebelumnya semester pertama tahun lalu itu 5,5 juta dolar, meningkat menjadi 15,8 juta dolar di semester pertama tahun ini. Dan itu kemudian juga net profit dapat disampaikan, itu mengalami peningkatan dari semester pertama tahun lalu itu 3,9 juta dolar, meningkat menjadi 5,6 juta dolar di semester pertama tahun ini. Jadi ada peningkatan 44% year on year. Dan semua dampak positif di kinerja keuangan kami ini semua bermuara atau berasal dari peningkatan produksi dari pabrik emas kami yang kedua. Bapak dan Ibu dapat dilihat pabrik emas kami yang kedua di semester pertama tahun ini mengalami peningkatan year on year sebesar 200%. Dari semester pertama tahun lalu yang sebesar 82 kg atau 2.500 troy ounce itu meningkat menjadi 236 kg atau 7.600 troy ounce di semester pertama tahun ini. Demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke tim Samuel Sekuritas. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herwin buat dari pemaparannya. Cukup jelas Pak buat dari pemaparannya. Jadi kita bisa lihat nih Pak sebenarnya apa aja sih yang dari BRMS itu punya aset dan sebenarnya prospeknya bagaimana, dan juga pengembangan asetnya dan pabriknya dan nanti ke depannya bakal bagaimana. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin dari Pak Al-Fatih juga akan nanti menjabarkan dan juga menjelaskan ya Pak Al-Fatih ya, buat nanti dari sisi teknikal bakal bagaimana. Silakan Pak Al-Fatih. Oke, jadi saya melihat Bumi Resources secara teknikal rekomendasinya adalah buy gitu ya.
Oke. Pertama dari sentimen market ya, saya mengambilnya dari sentimen konsensus market di mana sebagian besar merekomendasikan buy dengan target 12 bulan ke depan tuh masih di 229 ya, dan harga hari ini di 206. Maaf ada typo. Kemudian juga kita melihat bagaimana indeks basic material yaitu outperform ya paling tinggi pergerakannya year to date dibandingkan indeks-indeks yang lain kecuali di transportation gitu ya. Kemudian untuk saham-saham yang memproduksi gold itu juga BRMS paling outperform. Nah, kemudian dari chart RRG ya, rotation graph ini IDX Basic itu masuk di leading ya. Jadi kalau di pendekatan RRG ini posisi kuadran paling kanan ini itu diasumsikan di fund dana-dana sedang masuk ke sana ya. Jadi kalau yang kiri bawah itu saham-saham atau sektor yang ditinggalkan gitu. Nah, ini juga kita lihat BRMS juga sedang leading ya dibandingkan saham-saham yang lain. Nah, secara teknikal kalau kita lihat ini adalah weekly chart ya dari tahun 2018, maka sebenarnya kita melihat bahwa BRMS sedang bergerak dalam pola up channel ya, dan bahkan dalam 2 tahun terakhir itu ada pola falling wedge yang sifatnya bullish ya dan sudah breakout dan sedang menuju ke targetnya gitu ya. Jadi ini rekomendasinya masih sangat buy dengan target-target resistance pertama di 260, kemudian resistance kedua di 300, support di 190 dengan support 2 di 167 ya dengan kecenderungan menguat ya seperti itu. Ya mungkin itu aja secara singkat analisa teknikal BRMS. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih buat tadi pemaparan dari segi teknikal. Oke, jadi sobat-sobat Samuel, kita masuk ya buat dari sisi Q&A session. Mungkin sebelum dari Q&A dari sisi floor, dari saya pribadi ada beberapa pertanyaan. Pak Erwin, boleh ya Pak Erwin ya? Buat dari saya duluan ya. Silakan Pak. Iya, jadi pertanyaan pertama Pak dari saya, ini kan yang ditunggu-tunggu ya dari investor tuh adalah dari sisi pabrik kedua nih Pak. Yang katanya nanti kan di third Q seharusnya sudah full operational ya atau fully udah dari sisi utilisasi sudah 100%. Sekarang update-nya gimana sih Pak buat dari pabrik kedua ini? Betul Pak Juan, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pabrik kedua ini kan full kapasitasnya itu di 4.000 ton biji per hari. Yes. Artinya 4.000 ton biji per hari itu adalah input Pak ya, adalah biji emas yang masuk ke pabrik dan dapat diolah 4.000 ton biji per hari dan keluarnya nanti menjadi produk akhirnya dore bullion dan akan dimurnikan menjadi emas nantinya ya. Nah, untuk periode Januari sampai Juni 2023 atau semester pertama tahun 2023 itu kapasitas pemrosesan dari pabrik pertama dan kedua itu secara total atau combine-nya masih di level 1.100 ton biji per hari. Artinya kalau pabrik yang pertama kan sudah full capacity di 500 ton biji per hari ya. Yeah. Pabrik yang kedua berarti masih di sekitar 600 ton biji per hari. Nah, itu di semester pertama tahun ini. Dan itu pun produksi emas kami sudah melampaui produksi emas full year tahun lalu dengan kapasitas pabrik kedua yang masih belum full. Nah, di bulan Juli tahun 2023, 2 bulan yang lalu, itu pabrik emas kami yang kedua yang masih di 600 ton biji per hari sudah meningkat Pak, sudah di atas sudah sekitar antara 1.500 sampai 2.000 ton biji per hari produksinya. Dan di Agustus sudah meningkat lagi menjadi sekitar 2.000, di atas 2.000 sekarang, 2.500 ton biji per hari. Nah, target kami akan mencapai full capacity di 4.000 ton biji per hari, itu targetnya di Oktober awal lah Pak, berarti di bulan depan. Di bulan depan.
Berarti 4Q ya akan menjadi 100% buat dari itu saja pabrik kedua gitu. Betul. Tapi ini pun terus meningkat ya, karena kalau di Agustus saja sudah di level 2.500. Di September ini saya belum dapat angkanya Pak, tapi mestinya on average sudah di 3.000-an. I see. Berarti kalau assuming buat dari pabrik kedua itu di 2.500, berarti kan pabrik pertama 500, berarti udah jauh lebih besar Pak ya, di compare di tahun lalu gitu ya. Jadi maksudnya Betul, Pak. ini salah satu revenue driver lah Pak ya bisa dibilang ya, buat dari BRMS di second half ini gitu ya. Tepat sekali Pak, tepat sekali. Saya sih sebenarnya kalau kita lihat Pak Juan, ini gampangnya saja Pak. Ini simple math Pak Juan ya. Semester pertama tahun ini Januari sampai Juni 2023 ini produksi real yang sudah kami publikasikan juga ke market dan media, itu produksi real dari kedua pabrik kami itu kan angkanya di sekitar 7.600 ounce Pak. Itu Januari sampai Juni full semester pertama itu 7.600 troy ounce. Jadi kalau kita mau anualisasi itu kan gampang Pak, tinggal dikali 2 aja. Kali 2 sorry. Nah, dikali 2 berarti kan kita dapat mestinya di angka 15.200 lah, ya kan? 15.200. Tapi kan kenyataannya si pabrik kami yang kedua ini naik terus ya. Stagnan Pak, tapi terus mengalami peningkatan. Jadi worst case scenario ya kalau dikali 2 saja mestinya sudah 15.000 troy ounce Pak full year. Tapi kenyataannya menurut saya sih akan di level 15.000 sampai 20.000 troy ounce. Artinya kalau di compare year on year akan peningkatannya bisa 3 sampai 4 kali Pak dari tahun lalu produksinya. I see. Berarti tahun lalu kita 2022 full year itu 5.000 Pak. Iya. 5.000 ounce. I see. Berarti bisa dibilang konservatif target itu around 20.000 Pak ya, buat dari target production-nya. Ya, kita kasih range lah, konservatifly antara 15.000 sampai 20.000 lah. I see. Oke Pak, noted Pak, jelas banget Pak buat dari jawabannya. Ya, itu full year 2023 ya. Nah, perlu diingat ya, full year tahun lalu itu 5.000 troy ounce. Betul. Full year 2023 targetnya range-nya antara 15.000 sampai 20.000 troy ounce. Ya, 3 sampai 4 kali lipat lah ya buat dari peningkatan. Betul, Pak. Ya. Berarti kalau ditambah dengan gold price yang sekarang lagi oke nih Pak, this year, berarti ini earnings-nya bakal lumayan banget Pak ya. Lumayan Pak, lumayan. Itu yang kita harapkan Pak. Betul Pak Juan. Itu yang kita harapkan. Iya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja buat dari pertanyaan yang dari floor. Dari Ibu Sylvia Wati ya. Mau tanya Pak, buat dari prospek harga emas di sisa akhir tahun 2023 dan mungkin di tahun depannya. Terima kasih Pak. Mungkin nanyain terkait dengan makro kali Pak ya, maksudnya secara industri terkait dengan emas sendiri itu gimana sih Pak buat second half dan juga di 2024 kira-kira dari BRMS ngeliatnya gimana? Itu bagus sekali Pak, ini pertanyaannya bagus, tapi mungkin nanti bisa mungkin lebih detail dan terperinci bisa dibantu oleh tim Samuel ya kalau untuk harga emas ya. Tapi kalau dari kami secara internal, kami memang agak konservatif. Kami pakai harga itu di $1.750 per troy ounce. Nah, sementara kita punya cash cost saat ini yaitu range-nya antara 1.000 lah sampai 1.100 lah. Troy ounce ya, $1.000 lah per troy ounce. Jadi dengan 1.750 pun sudah ada margin yang cukup baik di $750 per troy ounce. Nah, apalagi kalau tadi disampaikan harga emas bisa di atas 1.800. Wah, saya lebih senang Pak Juan. Karena memang ini kan saya lihat ini setiap the Fed itu meningkatkan suku bunganya, memang ada tekanan ya terhadap harga komoditas termasuk emas. Tapi saya lihat nih karena memang emas mulai dianggap sebagai salah satu investasi yang super aman ya atau safe haven. Mungkin harapannya lebih stabil dan harapannya mungkin ke depannya the Fed tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya ya dalam peningkatan suku bunganya. Mungkin gimana? Ada masukan dari Pak Yuan dan Pak Al-Fatih mungkin dari tim Samuel untuk harga emas.
Iya Pak, kita juga setuju ya kalau kita ngeliat kan uncertainty global ini juga masih linger ya sampai akhir tahun ya. Dan juga kalau kita lihat kan sebenarnya dari The Fed mungkin nggak lebih agresif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat juga sebenarnya kan dari harga emas still in the favorable level kan. Dan memang kalau kita lihat tren sekarang ini emas itu bahkan yang beli sekarang bank sentral Pak buat dari trennya. Nah jadi kita lihat sih sebenarnya buat dari outlook emas sendiri, kita cukup agree Pak bahwa sebenarnya emas masih still favorable sih for this year and maybe next year. Itu sih Pak, kurang lebih buat dari kita sih. Baik, baik. Bagus Pak. Ya, saya setuju Pak. Setuju Pak. Saya rasa sejalan dengan tim yang lain Pak. Banyak juga saya lihat nih beberapa institusi Pak seperti Goldman Sachs Setuju. juga menerbitkan report Pak ya bahwa emas bisa di atas $2.000 per troy Ya. ounce tahun 2024 Pak ke depannya. Iya, Ya. iya, iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Oke, Nggak apa-apa, mungkin kita satu persatu kita coba jawab semua Pak. Nggak apa-apa Pak. Semua pertanyaan kita coba jawab biar iya, clear happy Pak ya. dan ya semua kita jawab. Siap, siap, siap. Mungkin nextnya dari Bapak Jonathan ya. Jadi untuk pertanyaannya ekspansi BRMS Pak buat ke depannya. Nah ini mungkin lebih ke arah what's next nih Pak habis dari pabrik kedua itu kali ya mungkin ya. Boleh. Mungkin ini bagus juga pertanyaannya Pak. Saya gabung aja nih pertanyaan Pak Jonathan dan Ibu Bella ya. Dan rencana pengembangan koper ya ke depannya ya. Ya. Baik. Jadi mungkin untuk Pak Jonathan dan Bu Bella ya. Saat ini saya melihat salah satu positif side dari BRMS itu adalah untuk pembangunan pabrik emas yang ketiga di Palu itu kita juga sudah ada pendanaannya dari RAT issue yang kemarin. Sedang dalam work in progress. Jadi itu ke depannya adalah tidak hanya pabrik emas yang kedua itu di Palu akan terus akan nantinya mencapai full capacity 4.000 ton per hari, targetnya di akhir bulan ini, di awal bulan depan, dan yang mana akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi emas dan juga peningkatan pendapatan dari perusahaan di laporan keuangan. Namun juga di tahun 2024 target kami pabrik emas yang ketiga itu juga akan berdiri di Palu. Nah itu tentunya artinya di kuartal ketiga tahun 2024 ya, artinya di kuartal ketiga onward akan ada penambahan lagi tuh produksi emas artinya, dan ada peningkatan lagi di pendapatan artinya. Nah itu jadi story BRMS itu dari 2020 sampai 2025 itu lebih kepada growth story dari emas. Nah, namun ini tidak menutup kemungkinan untuk kita juga mengeksplor lebih lanjut untuk monetize atau segera memproduksikan prospek tembaga kami yang ada di Gorontalo. Tapi tentunya ini kami sedang menghitung keperluan capex-nya, kemudian juga jenis pendanaannya, karena Gorontalo itu memang lebih dominan tembaganya atau kopernya. Dan tidak tertutup juga Bapak dan Ibu bahwa yang prospek tambang emas yang di Kerta itu juga mungkin akan lebih mudah untuk dikembangkan ya, karena juga selain tidak terlalu mahal kebutuhan pendanaannya, mengingat metode penambangannya akan lebih simpel, yaitu open pit atau penambangan terbuka ya, bukan underground. Juga cadangannya itu lokasinya dekat dengan permukaan, tidak terlalu dalam, dan juga sudah ada akses jalan yang tersedia. Tapi sekali lagi tentunya perlu kita kaji keperluan capex-nya dan untuk jenis pendanaannya. Nah, jadi itulah prospek ke depannya ya, termasuk untuk koper dan juga tambang emas di Kerta. Karena terus terang aja, sampai tahun 2024 itu resources dan fokus kami lebih kepada pencapaian full capacity dari pabrik emas kami yang kedua di Palu, dan berdirinya pabrik emas kami yang ketiga di Palu di tahun 2024. Itu lebih fokus kami di situ, Bapak dan Ibu. Jadi saya bisa sampaikan memang akan ada peningkatan produksi yang cukup signifikan di tahun 2023 dan di tahun 2024. Ya, selanjutnya apa lagi nih? Oh, ini tadi ada lagi Pak ya. Oh, proses pabrik kedua ya. Oke. Pabrik kedua Pak Handa Sandiawan sudah kami sampaikan tadi. Pabrik kami yang kedua itu saat ini per bulan Agustus
kapasitasnya sudah meningkat menjadi antara 2.000 sampai 2.500 ton biji per hari. Targetnya di awal Oktober sudah mencapai full capacity mendekati 4.000 ton biji per hari. Artinya akan ada peningkatan produksi di semester di kuartal keempat ya di tahun ini. Jadi harapan kami untuk total produksi di tahun 2023 itu akan ada peningkatan yang cukup signifikan year on year dari tahun sebelumnya. Confirm itu Bapak Ibu ya. Karena pencapaian di semester pertama tahun ini saja sudah lebih dari pencapaian di full year tahun lalu. Ya. Oke, kemudian ini ada Pak Dushant ya. Apa sebabnya untuk mesin kedua yang hampir 1 tahun proses output ore-nya belum 100% itu 4.000 ton per hari? Oke, betul. Jadi memang di mesin kami pabrik kami yang pertama dan kedua itu ada perbedaan ya. Pabrik kami yang pertama yang 500 ton per hari, semuanya itu vendornya hanya satu, yaitu dari China. Nama vendornya itu adalah Jinpeng Mining Industry. Jadi untuk masing-masing peralatan lebih mudah untuk alignment-nya, untuk kalibrasinya bersama-sama ya. Dari crusher, sag mill, ball mill, kemudian tangki-tangki carbon in-leach, ya, pebble crusher, elution, electrowinning, karena semuanya dari satu vendor saja. EPC kontraktornya yaitu si Jinpeng dari China. Sementara untuk pabrik yang kedua itu yang dengan kapasitas yang 8 kali lebih besar, kami ada lebih dari 4-5 vendor yang berbeda. Contohnya untuk tangki-tangki carbon in-leach itu kami fabrikasinya ada di Cina, nama perusahaannya CITIC Heavy Industry. Kemudian untuk crusher itu kami fabrikasi di Australia, nama perusahaannya itu Weir Minerals. Kemudian untuk elution, electrowinning itu kita pakai vendor namanya Asmet, difabrikasinya di Afrika Selatan. Jadi pada waktu mereka itu dikirim ke Palu dan kita assemble menjadi pabrik yang siap operasi, perlu alignment dan kalibrasi beberapa kali. Namun terus mengalami peningkatan yang signifikan dan sekarang pun sudah targetnya ini akan terjadi di 4.000 ton per hari di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Ya. Kemudian apakah ada potensi pembagian dividen? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Memang pembagian dividen itu kan syaratnya berdasarkan Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 itu harus return earnings-nya mesti positif. Sementara dapat dibayangkan Bapak dan Ibu ya, sejak kita IPO tahun 2010 lalu sampai tahun 2020 kami belum memiliki pabrik satupun, jadi belum ada operasi. Sementara ada fixed cost yang mesti dibayarkan seperti sewa ruangan, electricity, overhead, pajak, dan lain-lain. Sehingga kami membukukan loss after loss yang akhirnya terakumulasi menjadi return earnings yang defisit. Namun sejak 2020, sejak pabrik kami yang pertama dengan kapasitas 500 ton per hari itu beroperasi, setiap kuartal sejak 2020, laba bersih kami mengalami peningkatan. Jadi tidak hanya membukukan laba bersih, tapi laba bersihnya terus meningkat sampai sekarang. Nah, laba bersih yang meningkat terus ini mengurangi si defisit si return earnings. Karena return earnings itu kan rumusnya awal return earnings ditambah net profit dikurangi dividend payout menjadi akhir return earnings atau ending balance return earnings. Jadi dengan terus net profit yang bertambah setiap kuartalnya, return earnings kami yang defisit terus berkurang sehingga harapannya bisa segera menjadi positif dan bisa membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham. Ini juga menjadi pertanyaan salah satu pemegang saham utama kami, Grup Salim, yang saat ini ada di BRMS ya, karena untuk percepatan pembagian dividen. Jadi ini ada di agenda kami, Bapak dan Ibu, tentunya ke depan. Oke, kerjasama dengan Aman Mineral. Baik, memang saat ini nothing is carved in stone, ya, nothing is documented karena saat ini fokus kami lebih kepada pengembangan produksi emas kami di Palu dan pembangunan fasilitas infrastruktur yang ada di Gorontalo. Sementara Aman saat ini fokusnya memang untuk pembangunan smelter tembaga mereka dan peningkatan produksi tembaga mereka. Jadi saat ini memang kebetulan Pak Agus Projosasmito itu adalah chairman atau komisaris utama di Aman Mineral,
untuk pemilik ya. Dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di BRMS dan juga sebagai salah satu pemegang saham juga bersama dengan Grup Salim ya. Tentunya kalau ada sinergi ke depan yang dapat direalisasikan dengan aman, akan kami sambut dengan baik. Tapi saat ini memang nothing is carved in stone karena memang fokus kami saat ini masih kepada pengembangan proyek emas kami. Tapi tentunya pada waktunya nanti kami siap untuk mengoperasikan tambang tembaga kami. Kami berharap bisa ada sinergi ke depannya dengan pihak manapun seperti Freeport, seperti Aman, dan perusahaan lainnya ke depannya. Baik, Ibu Wanda, ini sangat bagus pertanyaannya. Melihat pemerintah banyak memberlakukan aturan. Oh sorry, ini Pak Denzel ya. Bagaimana dengan target produksi 2023 dan 2025? Aduh, ini saya mesti hati-hati nih. Ini bisa disentil saya nih sama OJK. Kalau ada forward looking statement. Oke, tapi nggak apa-apa, gini deh. Secara general saja ya. Mungkin saya bisa sampaikan di 2023 dulu deh. Karena 2023 ini saya sampaikan ya, di tahun 2022 full year produksi emas kami itu ada di level tadi saya sampaikan 5.000 ya tadi ya. Betul, itu sekitar Pak 5.000 tepatnya Pak ya. Full year 2022 itu 5.400 troy ounce produksi emas kami Pak. Sementara di semester target kami di full year 2023 ini saya bisa sampaikan targetnya itu tadi sudah saya sampaikan antara 15.000 sampai 20.000 troy ounce. Artinya ada peningkatan 3 sampai 4 kali lebih besar dari tahun lalu Pak untuk produksi emas kami di tahun ini. Jadi cukup luar biasa di tahun ini ya. Dan perlu diingat, saya tidak sampaikan dulu yang tahun 2024 ya, tapi pastinya akan ada peningkatan lagi produksi emas di tahun 2024 dibanding 2023, karena di kuartal ketiga targetnya pabrik emas kami yang ketiga sudah beroperasi di Palu, Pak Juan. Jadi ya itu harapannya. Dan juga pabrik emas kami yang ketiga itu walaupun belum full capacity, namun sudah ada kontribusi, jadi sudah pasti ada peningkatan lagi di tahun 2024 nanti. Iya. Pabrik keduanya juga udah full kan Pak ya di 2024-nya. Iya. Nah, itu juga benar Pak Juan. Dan perlu diingat di tahun 2024 si pabrik yang kedua tidak lagi bertahap, tapi sudah full, udah flat 4.000 ton biji per hari, sudah konsisten. Nah, dari situ saja sudah pasti ada peningkatan, apalagi ada tambahan pabrik ketiga di kuartal ketiga nanti tahun 2024. Bagus Pak, terima kasih Pak Juan, benar, betul. Jadi nggak menurut saya tidak, oke lah, karena saya sebutkan juga tidak terlalu muluk kalau saya bisa sampaikan mungkin di tahun 2024 target produksi kami itu bisa di atas 35.000 troy ounce lah targetnya ya, itu nggak terlalu muluk lah. Di atas 35.000 troy ounce. Cukup yakin kita. Oke. Kemudian ini Pak Ibu Wanda ya. Bagaimana pandangan BRMS terkait dengan aturan-aturan baru oleh pemerintah? Betul. Saya sangat mengerti ini karena memang banyak aturan baru dari pemerintah untuk hilirisasi. Jadi yang mengharuskan para penambang ini hanya bisa mengekspor metal murni. Jadi kalau emas itu yang bisa diekspor tidak lagi boleh biji atau doré bullion, tapi harus emas murni batangan. Tembaga yang diekspor itu tidak boleh biji tembaga atau konsentrat, tapi mesti koper katot atau tembaga katoda atau tembaga murni. Gitu kan ya Pak Juan ya? Ya betul, saya mengerti. Pemerintah mengharuskan hilirisasi. Nah, kami cukup beruntung untuk emas kami. Betul memang hasil akhir kami dari pabrik kami itu memang bukan emas murni batangan, tapi doré bullion yang mana kandungan emasnya sekitar 50-60%. Tapi untuk menjadi 100%, ya kalau emas itu nggak ada 100 ya, 99,9% ya Pak Juan. Nah, itu kita murnikannya di fasilitas pemurnian milik Aneka Tambang di Jakarta atau fasilitas pemurnian milik Bumi Satu Inti, pihak ketiga lainnya yang ada di Surabaya. Ibaratnya mereka tukang jahitnya lah. Kita tinggal bayar yang namanya processing fee sekitar 1.000 rupiah per gram. Mereka yang memproses sampai menjadi emas batangan. Emas batangannya kembali menjadi milik kami BRMS
dan bisa kita jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar, Pak. Nah, demikian jawabannya. Jadi kita tidak ada masalah dengan peraturan pemerintah, karena emas murni kita pun kita jual di domestik, yang mana saat ini 100% domestik ya, itu dengan harga pasar emas dunia. Kita pakai acuannya LME, London Metal Exchange. Ya. Jadi on spot itu jual belinya emas yang kita dari pabrik kita tuh jual belinya on spot. Baik, Pak Prem. Nah, Pak Prem, yes. Terima kasih atas partisipasinya Pak Prem. Saya juga cukup kenal dengan Pak Prem. Sudah menjadi investor yang cukup lama. Terima kasih atas kepercayaannya. Pabrik ketiga, rencananya Pak Prem itu akan saat ini sedang dalam pembangunan. Rencananya akan mulai beroperasi, itu targetnya di kuartal ketiga tahun depan. Ya, harapan saya itu sudah mulai beroperasi. Kuartal ketiga tahun depan, artinya di bulan-bulan September lah. September, Oktober. Nah, itu maksudnya sudah berproduksi. Karena artinya sudah selesai pembangunannya mestinya di bulan-bulan Agustus, September. Karena kan tidak langsung begitu pabrik selesai terbangun, langsung beroperasi ya. Perlu yang namanya dry run testing. Dry run testing itu masing-masing peralatan kayak jaw crusher, sack mill, ball mill, elution, electrowinning, tangki-tangki carbon inlet itu dioperasikan sendiri-sendiri tanpa ada muatan biji. Nah, yang proses kedua adalah wet run testing. Nah, wet run testing ini adalah pengujian alat-alat dengan sedikit muatan biji. Dan yang terakhir adalah uji coba produksi. Jadi itu memang sudah produksi secara komersial, namun kalau masih perlu kalibrasi ulang, alignment, itu masih bisa dilakukan. Ya. Demikian. Pak Dushant, apa sebabnya sudah hampir 1 tahun setelah mesin kedua masuk, inputnya belum 100%? Nah, itu tadi itu sudah kita jawab ya. Karena memang pabrik kedua itu tidak seperti pabrik pertama. Pabrik pertama yang 500 ton per hari, itu vendornya hanya satu, dari Cina, namanya Jinpeng. Jadi jaw crusher, sack mill, ball mill, tangki carbon inlet, itu semua dari satu vendor. Jadi mudah untuk proses alignment-nya. Sementara untuk pabrik yang kedua, itu kayak crusher, fabrikasinya di Australia, dari perusahaan yang namanya Weir Mineral. Sack mill dan ball mill, fabrikasinya di Cina, dari perusahaan yang namanya CITIC Heavy Industry. Elution dan electrowinning, fabrikasinya di Afrika Selatan, dari perusahaan yang namanya Asmer. Juga tangki-tangki carbon inlet, itu kita dari Metso Autotech, dari Finlandia. Nah, begitu mereka sampai di Palu, begitu kita jalankan, perlu alignment dari vendor-vendor yang berbeda ini. Perlu kalibrasi ulang. Nah, ini menyebabkan ada tidak bisa mencapai full capacity instantly. Tapi terus mengalami peningkatan produksinya. Dapat dilihat dari kita punya produksi emas dari kuartal ke kuartal di tahun ini ya. Jadi terus mengalami peningkatan. Oke, Pak Kelvin Long ya dari Semesta Sekuritas ya. Kapan Dairy akan mulai produksi seng? Nah, memang ini pertanyaannya bagus ya. Tapi memang Dairy ini kita lebih pasif di sini karena memang operator dan majority owner-nya itu oleh NFC China. Dan mereka juga sebagai EPC contractor. Jadi saya harus lebih tanyakan. Memang fokus kami untuk 2-3 tahun ke depan lebih kepada pengembangan proyek tambang emas dan di follow up juga dengan tambang-tambang emas lainnya selain Palu seperti Kerta, Aceh dan juga tentunya koper di Gorontalo ya. Tapi kalau Dairy ini saat ini memang kepemilikan kami hanya minoritas, kami lebih pasif seperti CFO, CEO dan COO itu semuanya dari tim NFC China. Kita ada satu direksi di situ yang handle untuk masalah government relation dan juga human resource ya. Tapi terakhir yang kami dengar itu sedang ada beberapa opsi untuk pendanaan untuk capex yang dibutuhkan ya di Dairy. Tapi untuk monetize projectnya sendiri takes time. Ini yang saya perlu tanyakan juga kapan ini akan dilakukan. Karena saat ini baru yang kami estimasi awal itu capex yang diperlukan sampai membangun pabrik pengolahan biji seng sampai menjadi konsentrat. Sementara tadi pemerintah mengharuskan hilirisasi ya, artinya dibutuhkan tambahan capex untuk membangun smelter. Itu perlu kami lihat lebih jauh keekonomiannya.
Apakah nanti bisa juga contohnya beberapa opsi, apakah nanti smelternya bisa dibangun oleh NFC China, sementara kita bersama NFC China itu fokus hanya di pembangunan pabrik sampai menjadi konsentrat saja, atau mungkin kita masuk juga di smelter yang akan dibangun untuk pengolahan seng tadi, namun sebagai minoritas juga, gitu kan, karena tidak murah ya. Baik, Pak Atar, baik. Metode yang digunakan apa? Apa yang digunakan untuk mengetahui jumlah sumber daya seperti itu? Bagaimana caranya? Apa yang menjamin memang keberadaan sumber daya alam itu sebesar yang diimpor? Oh, oke, bagus pertanyaannya Pak. Jadi, oke, agak teknis pertanyaannya. Jadi Pak, memang kita melakukan pemboran Pak. Kita melakukan pemboran dan sumur-sumur yang kita bor itu yang tadinya mungkin jaraknya lebih berjauhan, semakin lama semakin dekat Pak, untuk memastikan jumlah cadangan dan sumber daya yang ada di bawah tanah. Nah, pada saat ini dilakukan, tentunya kita seperti auditor kalau laporan keuangan, Pak, kita memerlukan verifikasi dari pihak ketiga, Pak. Verifikasi dari pihak ketiga itu adalah konsultan. Konsultan yang pihak ketiga tentunya, yang kalau asing itu biasanya dipakai yang terafiliasi dengan JORC, Pak, atau JORC. Itu standarnya standar Australia, Pak. Itu singkatan dari Joint or Reserve Committee, Pak. Tapi versi Indonesianya juga ada, Pak. Itu namanya KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Itu yang di endorse dan disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi buat mereka KCMI itu cukup. Tapi biasanya kalau kita perlu pendanaan dari pihak ketiga, Pak, dari bank-bank asing, mereka minta biasanya dari JORC, Pak, dari standar Australia, Pak. Sehingga bisa diverifikasi ulang oleh pihak ketiga jumlah reserve dan resource yang ada. Dan tentunya mereka tidak hanya memverifikasi temuan kita sendiri, Pak, tapi mereka ke lapangan dan melakukan pemboran juga. Demikian, Pak. Nah, baik ya, dari Ibu Justina, ya. Nah, terima kasih bergabung Bu Justina, juga salah satu investor retail kami melalui Panin Sekuritas. Terima kasih, sudah cukup lama juga sebagai pemegang saham kami ya. Pertanyaannya adalah apakah antara pabrik 1, 2, 3 nantinya dalam proses produksi saling berhubungan satu sama lain dalam kesehariannya, atau tiap pabrik berjalan masing-masing saja? Oke, good. Pertanyaannya bagus sekali Bu Justina. Jadi betul Bu. Jadi masing-masing pabrik itu memang berjalan sendiri-sendiri, tidak terhubung. Jadi masing-masing pabrik berjalan sendiri-sendiri. Pabrik pertama 500 ton per hari kapasitasnya, pabrik kedua 4.000 ton per hari, pabrik ketiga 4.000 ton per hari. Nah, namun yang terhubung itu adalah koleksi atau pengambilan si dore bullion ya Bu, yang kita kumpulkan setiap akhir bulan. Nah, ini yang kita terbangkan Bu Justina dengan pengawalan tentunya ya. Dengan berkarung-karung soal ini Bu. Dengan pengawalan kita terbangkan dari Palu ke Jakarta atau dari Palu ke Surabaya untuk kita murnikan di fasilitas pemurnian milik Antam ataupun Bumi Satu Inti. Nah, jadi pengumpulan dore bullion ini atau gold room-nya, penyimpanannya, storage-nya itu di tempat yang sama Bu. Dan itu adalah ruangan yang CCTV-nya paling banyak Bu di gold room kita dibandingkan yang lain. Karena dore bullion itu juga sudah memiliki nilai Bu, bisa diperjualbelikan. Jadi kita berapa kali Bu, nanti kapan-kapan kita ajak site visit Bu Justina atau tim yang lain juga ya. Kita udah 2 kali adakan site visit dengan beberapa sell side dan buy side, beberapa fund, equity analyst. Sudah 2 kali kita ajak ya ke pabrik-pabrik kami. Itu dapat dilihat pada waktu kita masuk ke gold room itu penggeledahannya memang luar biasa. Semua mesti digeledah dan ada CCTV-nya. Jadi ya demikian Bu Justina. Terima kasih Pak Juan atas tanya jawabnya. Oke, Pak Erwin, jelas banget ya Pak buat jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak Pak buat insight-nya, terutama jadi kita bisa tahu nih sebenarnya buat dari BRMS sendiri bakal gimana growth driver buat in the next mungkin 2-3 years-nya dan juga ekspansi ke depannya. Mungkin sebelum dari ada penutupan dari webinar ini, ada sepatah 2 kata Pak buat dari sobat-sobat Samuel semuanya. Baik, ya saya cuma sekilas. Pertama-tama terima kasih atas acara yang diselenggarakan oleh Samuel Sekuritas. Juga saya sangat sadar client base Samuel Sekuritas juga sangat besar, baik di retail maupun di institutional. Online tradingnya juga sangat user friendly.
Ini juga sangat membantu untuk bertransaksi trading ya untuk saham. Untuk di RMS sendiri, saya hanya menyatakan fakta yang sudah jelas saja untuk akan ada peningkatan produksi baik di 2023 maupun di 2024, tidak hanya year on year tapi quarter on quarter. Dan itu story-nya sudah jelas karena pabrik emas yang kedua akan mencapai full capacity dalam 1 bulan ini, dan akan ditambah dengan pabrik emas kami yang ketiga yang akan berdiri dan mulai beroperasi di kuartal ketiga tahun depan. Dan peningkatan produksi di tahun 2023, 2024, dan tentunya 2025 pada saat semua ketiga pabrik itu beroperasi secara full capacity akan berdampak terhadap kinerja keuangan kami. Demikian Pak Yuan. Oke, terima kasih Pak buat dari kata-katanya. Ini di sini juga ada Bu Miming ya, salah satu dari founder kita. Bu Miming, ada sepatah dua kata Bu buat dari sisi webinar ini Bu. Herwit, kita mau nanya nih, penting informasi nih ya Kak. Kira-kira kapan ya Gorontalo U Project yang reserve-nya luar biasa itu mulai diperkembangkan ya? Betul Bu Miming, itu just a multi-million dollar question Bu Miming. Itu every week, setiap hari Rabu kita ada BOD meeting ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Agus Projosasmito di root kami. Karena beliau ada di sini hampir setiap hari Bu. Dan fokus mereka tuh terlepas dari percepatan pembangunan pabrik ketiga di Palu, juga menghitung keperluan capex untuk tembaga di Gorontalo dan juga untuk apa namanya Bu, metode pendanaannya Bu. Apakah itu nanti dari equity financing, apakah itu dari loan financing, ini sedang kami bahas lebih lanjut Bu. Jadi sampai saat ini masih bergerak Bu, tapi pada saatnya nanti pasti akan kami sampaikan. Kalau saya sih secara konservatif Bu ya, targetnya mungkin Gorontalo itu akan mulai dimonetize konservatifly Bu ya. Karena growth story kita dari emas itu sudah jelas dari tahun 2022 sampai 2025 ya. Mesti di 2026 Bu, 2025 2026 itu sudah mesti mulai dimonetize Bu, kalau mau bergerak di Gorontalo ya. Artinya targetnya pendanaan sudah tersedia. Kalau memang karena pembangunan pabrik itu kan butuh waktu 18 sampai 24 bulan. Artinya kalau katakanlah pendanaan tersedia di tahun 2025 misalnya, ya otomatis we have to assume produksinya akan mulai di tahun 2027 gitu. Secara konservatif saya Bu Miming ya. Oke, satu lagi, siapa key contractor yang you pakai di tempat Citra Palu sekarang? Oke, di Citra Palu Bu, tadi sudah saya sampaikan, kita pakai itu kalau EPC, kalau ada 4 kontraktor utama Bu untuk pembangunan kita punya pabrik Bu ya. Ini masih ada warranty karena masih within 18 bulan, jadi masih terus bolak-balik mereka. Tadi saya sampaikan kayak kontraktor kami Bu untuk di pembangunan tangki-tangki carbon in leach itu kita pakai dari Metso Autotech Bu, dari Finlandia. Kemudian untuk elution dan electrowinning, mesin-mesinnya vendor kita itu dari Afrika Selatan, namanya Asmet Mining. Kemudian Bu, untuk crusher, untuk penghancur si batu-batuan bongkahan sampai menjadi seukuran pebble ya, untuk biji-biji emasnya itu kita pakai namanya Weir Minerals dari Australia Bu. Jadi memang ada satu lagi untuk tangki-tangki carbon in leach itu kita untuk sag mill dan ball mill buat mesin giling yang menghancurkan si pebble-pebble biji emas sampai menjadi seukuran serbuk, itu kita pakai CITIC Heavy Industry dari China Bu. Jadi memang ada 4-5 vendor yang asing Bu. Nah, inilah yang menyebabkan perlu alignment sehingga mesin atau pabrik siap beroperasi secara smooth Bu. I see. Sekarang outstanding loan-nya berapa ya di BRMS ya untuk proyek yang Citra Palu ini? Oke, kita sekarang loan cuman ada 1 Bu. Itu as per sekarang sekitar $50 juta Bu. That's the only loan we have dari Bank BNI.
our debt to equity ratio, rasio pinjaman terhadap modal sekarang 6%, Bu. Jadi very liquid lah. Almost no debt. Oke, so expansionnya di 2024 on track ya semuanya ya? Betul, Bu. 2024 sudah berjalan, karena 2024 ya untuk pabrik kami yang ketiga di Palu. Oke. Ya. Oke. Baik. Ya udah. Kita Terima kasih. harapkan yuk rajin and promosi terus supaya your saham bisa melejit dan memberi keuntungan kepada investor. Amin. Terima kasih Bu Miming. Kasih Bu Miming. Kita juga ada masuk ke beberapa indeks, Bu. Ada MSCI, ada FTSE, Kompas 100, IDX 80, Syariah Index, karena memang debt to equity ratio cukup kecil ya. Tapi target kami kalau bisa masuknya LQ45, mana sempat di-consider Bu Miming, tapi kita kalah sama Gudang Garam. Jadi ya belum masuk, mudah-mudahan bisa di-consider lagi di akhir tahun ini. Ya, terima kasih Bu Miming. Oke, thank Pak you. Juan, terima kasih Pak Al-Fatih, Bu Megi atas waktunya. Thank you Pak Fatih, Bu Megi. Terima kasih. Selamat sore. Buat sobat-sobat Samuel semua, jangan lupa ya buat untuk membeli saham BRMS bisa melalui Star Apps dan juga subscribe buat dari sisi media Samuel Sekuritas. Thank you semuanya. Terima kasih.